Episode 22. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Klub malam Magic City. Hari itu 3 kutub. Dan ada beberapa orang yang tampak seperti bajingan berdiri di pintu, merokok dan mengobrol. Sampai matahari terbenam. Tempat semacam ini biasanya tidak buka. Tetapi saat ini Audi berhenti di pintu. Ariel turun dari mobil. Melihat Ariel, beberapa bajingan berdiri satu persatu. Apa yang kamu lakukan? Ini belum dibuka. Salah satu dari mereka berkata kepada Ariel. Aku mencari Rehan. Ariel berkata ringan. Mendengar kata-kata ini, beberapa bajingan memandang Ariel dengan mencibir. Rehan adalah bos kota Jakarta dan tokoh besar di wilayah abu-abu kota awan, ingin bertemu bos. Apakah kamu punya janji? Kamu bilang ingin bertemu bos kami. Jika kamu ingin masuk, kamu bisa bertanya berapa banyak tinju yang akan kau dapatkan. Beberapa orang mulai angkat lengan baju, seperti hendak memukul. Katakan pada bosmu, Ariel ada di sini. Beberapa orang terkejut. Pria ini tampak luar biasa. Tetapi melihat wajahnya, dia tidak terlihat seperti teman bos. Salah satu pria itu bertanya dengan wajah bingung dan berkata, Ariel, apakah kamu akrab dengan bos kami? Aku lihat pakaianmu seperti gembel. Spontan menjawab. Lalu berkata, Ariel yang dibuang di keluarga Wijaya. Ini hanya mencari sensasi dari Bandung. Tidak sopan. Tidak. Orang yang diberi makan oleh istrinya juga bisa mengendarai Audi. Saudara, bagaimana kamu menikahi keluarga Wijaya? Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, memperlakukan Ariel sebagai lelucon, karena bisa menikahi Kaori. Itu penuh dengan ejekan. Mata Ariel memadat, dan sudut mulutnya terangkat ke arah pintu. Berhenti. Jika kalian tidak bisa menghargai seseorang maka jalan satu-satunya. Aku akan bertindak keras. Persetan, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Aku ingin tahu, seberapa keras tinjumu. Beberapa orang bergegas maju, berencana untuk memberi Ariel pelajaran. Pada saat ini, Rehan berlari dengan panik di wajahnya. Berhenti. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Rehan memarahi beberapa anak buahnya dengan ekspresi panik dan ketakutan yang mendalam di matanya. Bos, anak ini sedang mencari masalah, dia memaksa masuk. Brengsek. Menantu sampah keluarga Wijaya berani membuat masalah di wilayah Tuan. Bos, serahkan padaku. Aku akan membuat dia nginap di rumah sakit beberapa bulan. Rehan memandang beberapa anak buahnya dengan marah dan memukul mereka dengan satu pukulan. Dan berjalan ke arah Ariel. Dia berkata dengan hormat, Saudara Ariel, mengapa kamu di sini? 3 tahun yang lalu, Rehan hanya seorang gangster. Dan tiba-tiba menjadi bos klub malam kota Jakarta. Dia bahkan memiliki banyak pengikut. Dalam 3 tahun terakhir, dia secara bertahap mengembangkan kekuatannya sendiri dan telah menjadi tokoh besar di wilayah Jakarta bahkan di Bandung. Keberuntungan tiba-tiba tahun itu menimbulkan kecurigaan banyak orang. Bagaimanapun, kepemimpinan Rehan terlalu cepat dan penuh dengan keanehan. Ada juga banyak orang yang menyelidiki Rehan secara diam-diam, tetapi mereka tidak dapat menemukan kebenaran sama sekali, kecuali Rehan sendiri. Orang-orang tahu bagaimana dia menjadi bos kota Jakarta. Beberapa bawahannya kaget saat melihat sikap Rehan kepada Ariel. Rehan, saudara Rehan, ini adalah salah satu orang terbaik di wilayah Jakarta dan Bandung. Bagaimana dia bisa begitu menghormati menantu sampah dari keluarga Wijaya? Kalian, cepat minta maaf kepada saudara Ariel. Rehan mengertakkan gigi dan menatap anak buahnya. Saudara Ariel, maafkan aku. Saudara Ariel, maafkan aku. Saudara Ariel, maafkan aku. Melihat Ariel diam, wajah Rehan memucat ketakutan. Dan berlutut minta maaf. Beberapa anak buah Rehan benar-benar bingung. Karena Rehan berlutut kepada Ariel. Ariel hanya diam dan Rehan berlutut. Apa dia tidak peduli dengan wajahnya sendiri? Wajah sangat penting bagi orang-orang seperti Rehan. Dan terkadang mereka akan berjuang keras karena sedikit kontradiksi. Tetapi di depan Ariel, wajah hanyalah awan bagi Rehan. Hidup adalah hal yang paling penting. 3 tahun lalu, Rehan tinggal di jalanan. Ariel yang menyelamatkannya. Juga karena Ariel dia memiliki status seperti sekarang ini.
Seluruh kota Bandung memperlakukan Ariel sebagai sampah. Tetapi Rehan tahu bahwa Ariel adalah harimau yang sedang tidur. Begitu dia bangun, dia pasti akan menjadi sangat buas. Dan sekarang, harimau ini jelas sudah bangun. Apakah perlu untuk memotong kaki kalian untuk mengetahui cara berlutut? Kata Rehan, melihat beberapa bawahannya tercengang. Begitu kalimat ini keluar, orang-orang itu panik dan buru-buru berlutut di tanah memohon belas kasihan. Ariel berjalan langsung ke klub malam tanpa melihat beberapa orang. Kalian, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Kata-kata Rehan membuat beberapa orang gemetar ketakutan. Tetapi mereka tidak mengerti. Mengapa Ariel bisa diperlakukan seperti ini? Dia adalah sampah yang terkenal. Bagaimana dia bisa membuat saudara Rehan begitu sopan? Di kantor Rehan, di kursi yang biasanya Rehan diduduki, Ariel duduk di sana. Sementara Rehan berdiri di samping dengan hormat. Aku mendengar tentang proyek Technoscience. Seseorang ingin membuat masalah baru-baru ini. Ariel bertanya dengan ringan. Rehan mengangguk dan berkata, saya tahu. Selain saya, ada beberapa orang besar lainnya. Saya sangat prihatin dengan masalah ini. Dan saya mungkin ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Di Bandung Rehan tidak sendirian. Meskipun dia adalah pria besar di wilayah metropolitan, dia tidak terlalu kuat, dan ada orang yang lebih kuat darinya. Ada terlalu banyak mata yang menatap keuntungan Technoscience ini. Jika keluarga Wijaya tidak terkait dengan proyek Technoscience, bahkan Rehan ingin mendapat kerja sama ini. Saya telah memberi Anda 3 tahun untuk bersiap. Saya harap Anda tidak mengecewakanku. Beberapa orang itu aku anggap sudah mati, kata Ariel. Mata Rehan memadat, dan dia bertanya dengan penuh semangat, Saudara Ariel, apa maksudmu? Bukankah kamu sudah lama menginginkan Cloud City? Aku hanya duduk sejajar dengan orang-orang itu. Aku tidak mau berdamai, lalu. Ariel melihat Rehan sambil tersenyum. Rehan merasa semua rambutnya berdiri. Dia telah menunggu kesempatan ini. Dia sudah lama tidak nyaman dengan orang-orang itu. Tetapi tanpa perintah Ariel, dia tidak berani bertindak untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka hari itu akan tiba. Akhirnya datang. Saudara Ariel, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Rehan. Ketika Ariel meninggalkan klub malam kota ajaib, dia bertemu dengan Sultan di pintu. Sultan juga sedikit terkejut ketika dia melihat Ariel. Tetapi dia sedikit menghina dan membenci. Mimpi apa aku semalam hari ini melihat tumpukan sampah ketika saya keluar? Itu benar-benar sial, kata Sultan sambil menghela nafas. Ariel tersenyum. Dan bukannya memperhatikan Sultan, lalu masuk ke mobil. Sultan meringkuk mulutnya dan berkata sambil mencibir, sampah, kamu bahkan tidak berani berbicara kembali. Ini benar-benar membosankan, tapi hari-hari baikmu sudah berakhir. Tunggu saya memberimu pelajaran. Lalu memasuki klub malam. Ketika dia tiba di kantor Rehan, keduanya sudah membuat janji. Jadi Rehan tidak terkejut melihat Sultan. Tuan Sultan, saya benar-benar minta maaf. Saya menunda kemarin. Jadi saya hanya bisa melihat Anda hari ini, kata Rehan sambil tersenyum. Rehan selalu memperlakukan Sultan seperti anak kaya. Karena di tempat-tempat seperti klub malam, jika tidak ada orang kaya seperti Sultan, yang memberi keuntungan selama 1 bulan tidak akan bisa bertahan. Saudara Rehan, saya datang kepada Anda hari ini untuk menyusahkan Anda. Aku ingin minta bantuanmu, kata Sultan. Kata minta tolong terlalu sopan. Tuan muda yang berkata, aku akan membantumu menanganinya segera, kata Rehan sambil menepuk dadanya. Sultan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya masalah kecil. Aku tidak perlu saudara Rehan untuk pergi sendiri. Tetapi aku ingin meminjam beberapa orang-orangmu kepada saya, yang lebih berbakat dalam bertarung, kata Sultan. Rehan tidak tahu kalau Sultan datang mengambil anggotanya. Itu hanya melawan Ariel. Tidak masalah. Orang-orang di sini. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan, kata Rehan. Kalau begitu terima kasih saudara Rehan. Setelah masalah selesai, saya akan mengundang saudara Rehan untuk minum, kata Sultan. Kamu tidak perlu minum. Aku mungkin sibuk akhir-akhir ini.
Rehan berpikir bahwa dia akan dapat mengambil semua kawasan di Bandung segera. Kegembiraannya tidak dapat dikendalikan. Dan dengan bantuan Ariel secara rahasia, Rehan tidak melakukan apa-apa. Saat itu, Rehan merasa bahwa Ariel mengatakan bahwa itu adalah fantasi baginya untuk menjadi pemilik klub malam kota metropolitan. Tetapi apakah Ariel mengelolanya dengan mudah? Oh, apa langkah besar saudara Rehan baru-baru ini? Sultan bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah ini tidak dapat diungkapkan begitu saja. Rehan hanya bisa berkata, pergi dan pilih orang. Bersambung.